Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Salman Farishendra Putra dengan NIM 220610510061. Di sini saya dari kelas Interaksi Manusia dan Komputer C. Ini saya akan menganalisis web Xiaomi mi.co.id dengan 17 prinsip UI UX. Prinsip yang pertama yaitu user compatibility. Prinsip ini menilai sejauh mana situs web dapat beradaptasi dengan tujuan pengguna. Dalam hal ini, Xiaomi Indonesia menunjukkan penerapan prinsip dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utamanya. Penggunaan bahasa yang sesuai dengan audiens lokal tentu memudahkan pengguna untuk berinteraksi tanpa kendala bahasa. Selain itu, produk-produk yang ditawarkan seperti smartphone dan perangkat smart home, rumah pintar, lifestyle, dan smartwatch telah disesuaikan dengan kebutuhan serta preferensi pasar Indonesia yang semakin mendekatkan hubungan antara situs dan pengguna. Prinsip yang kedua ada produk compatibility. Prinsip ini mengukur bagaimana situs web dapat beradaptasi dengan berbagai perangkat yang digunakan oleh penggunanya. Xiaomi Indonesia telah berhasil menerapkan prinsip ini melalui desain situs yang sangat responsif, dapat menyesuaikan tampilan, tampilannya sesuai dengan perangkat yang digunakan, mulai dari desktop, tablet, hingga smartphone yang digunakan. Sebagai contoh, pada halaman produk tampil elemen-elemen seperti gambar dan deskripsi. Dia responsif masih kan. Elemen-elemen seperti gambar dan deskripsi produk yang dapat menyesuaikan dengan ukuran layar, memastikan pengalaman pengguna tetap optimal pada berbagai perangkat. Seperti tadi yang sudah saya contohkan. Lalu prinsip selanjutnya ada task compatibility yang menilai kemudahan pengguna dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu di dalam situsnya. Xiaomi Indonesia memfasilitasi tugas pengguna seperti pencarian produk. Coba cari pojok F7 ini. Ya, langsung melink ke pojok F7-nya. Nah, pada halaman pencarian ini, pencarian dan filter yang disediakan memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menemukan produknya yang mereka cari. Dengan adanya fitur ini, pengguna dapat mempersempit hasil pencarian berdasarkan berbagai kriteria seperti harga dan kategori produk yang tentunya meningkatkan efisiensi pada pencarian pengguna. Fitur selanjutnya ada workflow compatibility. Prinsip selanjutnya ada workflow compatibility. Prinsip ini berkaitan dengan bagaimana informasi atau produk diorganisir sehingga memudahkan pengguna dalam menavigasi pada webnya. Web ini telah mengelompokkan produk-produk mereka dalam kategori yang jelas seperti ini ada phones, tablet, Redmi series, ini untuk yang mobile, lalu ada wearables, smart home, lifestyle. Pengguna dapat langsung memilih kategori yang diinginkan tanpa perlu menghabiskan waktu untuk mencari, mempermudah dan mempercepat proses yang relevan. Lalu prinsip selanjutnya adalah konsistensi. Konsistensi ini sangat penting untuk menciptakan pengalaman pengguna yang mulus dan intuitif. Rumah Indonesia telah berhasil menjaga konsistensi dalam elemen desain mereka. Sebagai contoh, penggunaan warna orange yang khas. Orange yang sangat khas dan penempatan ikon yang konsisten di seluruh halaman. Semua itu berfungsi untuk memberikan kesan visual yang koheren. Hal ini tentunya membantu pengguna dalam mengenali elemen-elemen penting di situs tanpa kebingungan, menciptakan pengalaman yang lebih efisien seperti ini, check out, ini akun, di support dan lain-lain. Selanjutnya ada familiarity. Prinsip ini mengacu pada penggunaan elemen desain yang sudah dikenal oleh pengguna. Xiaomi Indonesia menerapkan prinsip ini dengan menggunakan elemen-elemen desain yang sering ditemui pada situs e-commerce. Ya, ini tadi seperti chart, udah familiar, dan gambar akun.
sangat familiar. Selanjutnya ada prinsip simplicity. Prinsip ini diterapkan dengan sangat baik pada web Xiaomi ini. Desain halaman beranda dan halaman produk yang minimalis dan bersih memungkinkan pengguna untuk fokus pada informasi produk yang relevan, seperti harga dan deskripsi dengan penggunaan ruang kosong yang cukup. Elemen-elemen desain yang tidak perlu dapat dihindari, sehingga mengurangi potensi kebingungan atau gangguan visual pengguna lainnya. Seperti ini, sudah ada harganya, bisa beli langsung, atau bisa memilih langsung tablet. Nah, selanjutnya ada prinsip direct manipulation. Prinsip ini berfokus pada kemampuan pengguna untuk berinteraksi langsung dengan elemen-elemen di situs. Xiaomi sendiri memfasilitasi interaksi langsung ini dengan memungkinkan pengguna untuk mengklik gambar produk untuk melihat detail lebih lanjut, memilih warna produk, atau menambahkan ke keranjang hanya dengan satu klik. Interaksi yang cepat dan detail memberikan pengalaman yang lebih langsung bagi pengguna. Seperti ini, saya main chat. Seperti ini, langsung klik. Ini sudah detail banget. Sudah ada informasi warnanya, tampilannya apa aja, lensa kameranya, dan lain-lain. Nah, oke. Ini di beranda langsung ada harganya dan spesifikasinya juga yang singkat. Lalu jika beli sekarang langsung dimasukkan ke keranjang. Oke. Prinsip selanjutnya ada kontrol. Prinsip kontrol ini memberikan kebebasan bagi pengguna untuk mengelola pengalaman mereka. Di halaman checkout Xiaomi sendiri, memungkinkan pengguna untuk memilih metode pembacaan, mengubah alamat pengiriman, serta mengecek kembali pesanan mereka sebelum melanjutkan transaksi. Pengguna diberikan kontrol penuh terhadap langkah-langkah yang mereka lakukan sehingga merasa lebih yakin. Kita coba checkout. Nah, yang belanja kita cek lagi barang-barangnya lalu cek. Dapat mengubah ini alamat, metode pembayaran, metode pengiriman, dan faktur. Selanjutnya ada prinsip what you see is what you get. Prinsip ini menunjukkan pentingnya menampilkan gambar yang akurat sesuai dengan produk yang akan diterima pengguna. Pada web Xiaomi sendiri menerapkan prinsip ini dengan menampilkan gambar produk yang jelas dan detail di halaman produk. Pengguna dapat melihat gambar produk yang sesuai dengan barang yang akan mereka terima, yang tentunya membantu membangun kepercayaan pengguna terhadap situs. Seperti kita mau beli produk Xiaomi 14T Pro. Nah, ini gambar produknya sesuai dengan yang ada pada produknya sendiri. Jadi real pic. Selanjutnya ada flexibility. Berhubungan dengan kemampuan situs untuk memberikan berbagai pilihan pada penggunanya, pada website Xiaomi sendiri menerapkan prinsip ini dengan menyediakan berbagai metode pembayaran seperti kartu kredit. Nah, seperti Visa, Mastercard, BNI, BRI Mandiri, GoPay, dan Kredivo sendiri. Untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi mereka. Nah, selanjutnya ada responsiveness. Pada prinsip ini mengacu pada kemampuan situs untuk menyesuaikan diri dengan berbagai perangkat dan ukuran layar. Xiaomi Indonesia menunjukkan penerapan prinsip ini dengan desain situs yang dapat menyesuaikan diri dengan perangkat yang digunakan, baik itu desktop, tablet, maupun ponsel pintar, dengan menyesuaikan tampilan dan elemen desain secara otomatis sesuai dengan perangkat yang digunakan. Xiaomi sendiri memastikan pengalaman pengguna tetap optimal.
lagi tadi sudah diperkecil besar, dia tetap responsif. Untuk prinsip yang selanjutnya ada invisible technology. Pada prinsip ini mengacu pada penggunaan teknologi yang bekerja di belakang layar tanpa mengganggu pengalaman penggunanya sendiri. Dalam checkout Xiaomi, proses pembayaran dan konfigurasi pesanan berjalan dengan lancar dan cepat tanpa mengharuskan pengguna mengetahui detail teknis yang terjadi di balik layarnya sendiri. Hal ini memungkinkan pengguna untuk menikmati pengalaman berbelanja yang mulus dan efisien. Ini seperti ini bila diisi maka cepat dan tidak ada gangguan apa-apa. Untuk prinsip yang selanjutnya ada robustness. Prinsip ini mengukur sejauh mana situs dapat menangani kesalahan pengguna. Pada web ini sendiri memastikan bahwa web mereka mampu memberikan umpan balik yang jelas jika pengguna membuat kesalahan seperti kesalahan dalam pengisian data atau pembayaran. Dengan memberi kesempatan kepada pengguna untuk memperbaiki kesalahan, prinsip ini memastikan pengalaman pengguna tetap berjalan dengan lancar. Langsung harus maksimal 15 ketika ada kesalahan input atau kesalahan apa oleh pengguna. Nah, selanjutnya ada protection. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi pengguna dari kesalahan yang tidak disengaja. Dalam checkout, pengguna bisa kembali. Nah, prinsip selanjutnya ada protection ini. Dalam checkout Xiaomi diberikan kesempatan untuk memeriksa kembali mereka melanjutkan tahap pembelian. Pelaksanaan ini memastikan bahwa pengguna tidak membuat kesalahan seperti menghapus item dari keranjang atau memilih pembayaran yang salah. Nah, dari keranjang belanja masih ada keranjang checkout sebelum barang dikirimkan. Dibayar, ngecek dulu baru bayar sekarang. Prinsip selanjutnya ada ease of learning. Prinsip ease of learning sendiri berkaitan dengan kemudahan bagi pengguna untuk memahami antarmuka situs. Apabila mereka baru pertama kali mengunjungi situs tersebut, Xiaomi Indonesia menerapkan prinsip ini dengan desain antarmuka yang sangat intuitif dan mudah dipahami. Pengguna dapat langsung mulai belanja tanpa merasa bingung atau kesulitan memahami cara kerja situs. Nah, ini langsung mencari Xiaomi 15, akan keluar. Kalau mau produk, tinggal ini. Nah, lihat dari harga paling ini 14 T. Kalau mau beli tinggal beli. Nah, ini ya, seperti itu. Dan prinsip yang terakhir ada ease of use. Prinsip ease of use sendiri memastikan bahwa pengguna dapat menyelesaikan transaksi dengan mudah dan cepat di halaman checkout. Proses pembelian yang sederhana jelas memastikan bahwa pengguna dapat menyelesaikan pembelian mereka tanpa hambatan dengan langkah-langkah yang terstruktur dan baik. Ini tadi tempat pesanan sangat cepat, ada keranjang belanja, checkout langsung ulasan. Jadi jika kita checkout, kita mengisi ini sangat cepat, mudah. Jika sudah diisi, bayar sekarang, membayar, lalu barang akan dikirim, dan jika udah dikirim langsung ulasan. Seperti itu. Itu dia analisis penerapan 17 prinsip UI UX pada website Xiaomi Indonesia atau mudah.id. Xiaomi Indonesia telah dengan efektif mengimplementasikan berbagai prinsip desain yang sangat penting untuk menciptakan pengalaman pengguna yang efisien, nyaman, dan menyenangkan. Sekian dari saya, jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.